Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menakdirkan kita bisa berkumpul lagi di kelas ini. Untuk apa? Ya, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di MA Nurul Haramain. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa dulu, bertawassul kepada Masyaikh Sidogiri dan juga bertawassul kepada Masyaikh Suhada. Semoga apa yang kita inginkan dan juga ilmu kita bisa mendapatkan, kita juga mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadatina min sarrati wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat dan yang berkaitan dengan hari kiamat. Apa itu yang berkaitan dengan hari kiamat? Ya pastinya tanda-tandanya atau pembagian dari kiamat itu. Perlu kita ketahui bahwasannya dunia ini, dunia yang kita tempati ini tidak semuanya tidak akan selamanya ada ya. Pasti memiliki batas waktu yang mana pada batas waktu itu dunia ini akan hancur ya. Karena kita ini akan kembali kepada Sang Khalik dan juga ya semua ciptaan Allah yang akan kembali kepada Allah itu. Maka alangkah baiknya kita sekarang ini akan menjelaskan, atau saya ini akan menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat atau hari kiamat ya. Hari kiamat atau yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah atau yang kita kenal dengan hari kiamat itu memiliki banyak nama ya, banyak nama, yaitu antara lain itu adalah Al-Qari'ah, Al-Haqqah dan juga yang lainnya yang kita bisa lihat itu di Al-Qur'an yang kebanyakan itu ada di juz 30. Yaumul Qiyamah, hari kiamat itu merupakan rukun iman yang berapa? 5. Jadi kita sebagai orang Islam ya, harus mempercayai atau harus mengimani hari kiamat. Tapi bukan hari kiamat saja, karena rukun iman itu ada berapa saja? Ada rukunnya ada berapa? Ada 6 ya, dan salah satunya yaitu yang nomor 5 adalah percaya pada hari kiamat. Dan ini harus percaya gitu, harus percaya. Kalau tidak percaya ya kita ya bukan namanya orang mukmin atau bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, yaumul qiyamah rukun iman. Apa sih dalilnya bahwasannya hari kiamat itu ada ya? Dalil atau tanda-tanda, karena kalau orang zaman sekarang itu tidak percaya kalau tidak ada dalil ya. Tahlilan minta dalil ya, melakukan ini minta dalil. Percaya pada hari kiamat mereka juga akan minta dalil. Loh, mana sih dalilnya? Dalilnya munculnya atau pastinya datangnya hari kiamat. Perlu kita ketahui bahwasannya yaumul qiyamah atau hari akhir itu dalilnya ada 2 pastinya ya. Banyak juga dalil lain, tapi dalil yang pasti di sini adalah satu dalil dari Al-Qur'an dan yang kedua dari hadis. Dalilnya Al-Quran itu apa? Yaitu surat Al-Hajj ayat ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya bahwasannya hari kiamat itu akan datang ya. Akan datang dan tidak diragukan kedatangannya, jadi pasti datang gitu ya.
Dan yang kedua adalah hadis. Dalil hadis ini seperti apa yang kita ketahui atau yang kalian ketahui atau yang kita pelajari di hadis-hadis dan arba'in. Itu hadis yang di diniyahnya sampai pelajari di kelas 6 ya. Kelas 6. Ada yang kelas 6 di sini. Ada. Kedua. Yaitu apa? Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, yang artinya barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi hari akhir ini disandingkan dengan nama Allah. Iman kepada Allah ya iman hari akhir. Kalau iman kepada hari akhir ya iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah ya iman pada hari akhir. Maka falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah baik atau diam. Atau orang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarahu, muliakanlah jarahu, muliakanlah tetangga ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man iman kepada Allah dan hari akhir, yukrim dhaifahu. Apa ya, hormatilah tamu. Itu tentang hadis. Jadi hadis atau dalil ya, tentang dalil. Dalilnya sangat kuat sekali, Al-Qur'an dan hadis. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwasannya hari kiamat atau yaumul kiamah atau kiamat itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Ya. Dua kiamat apa? Satu kiamat sugro dan juga dua kiamat kubro. Kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Ada dua ya, kiamat sugro, ada kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kita bahas dulu kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Apa kiamat sugro? Yaitu apa kiamat sugro? Yaitu adalah sebuah akhir sebagian makhluk hidup di dunia ini. Ini adalah apa? Sebuah akhir sebagian makhluk hidup di dunia ini. Gitu. Jadi makhluk di dunia ini ya, makhluk itu siapa saja makhluk itu? Makhluk itu manusia. Pokoknya semua ciptaan Allah itu namanya makhluk. Dari kata khalaqa itu adalah menciptakan. Makhluk orang atau siapapun itu yang diciptakan. Contohnya kita, manusia, binatang, jin, bumi, matahari dan juga yang lainnya itu namanya makhluk ya. Jadi kiamat sugro itu adalah berakhir sebagian. Kenapa? Karena memang tidak kemudian semua yang berakhir, tapi sebagian. Contohnya satu kiamat sugro itu apa? Satu adalah kematian. Jadi kematian itu adalah termasuk ciri dari kiamat atau merupakan kiamat sugro, kematian. Yang kedua adalah bencana alam. Bencana alam itu sekarang sudah banyak ya. Bencana alam itu semakin akhir juga semakin banyak. Semakin akhir semakin banyak. Contohnya apa? Yaitu adalah banjir, ada tsunami, ada gempa bumi, ada lagi apa? Longsor, gunung meletus, apa lagi? Angin, kemudian apa lagi? Dan juga banyak lagi. Itu namanya termasuk kiamat sugro, kiamat kecil-kecilan. Betapa kalau kita tertimpa musibah itu ya seakan kiamat, tapi sebenarnya bukan kiamat ya. Yang kedua, kiamat kubro. Apa kiamat kubro ini?
Yaitu apa kiamat kubro? Yaitu hancurnya kehidupan di dunia ini. Kehidupannya. Apa kehidupan? Bukankah jangan kemudian artikan kehidupan ini hanya hidupnya kita, bukan? Kehidupan ini sekarang ini berjalan kehidupan yang sangat banyak. Kehidupan manusia, kehidupan jin, kehidupan binatang, ya. Kehidupan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, ketika kiamat kubro ini semuanya berakhir, ya, semuanya berakhir. Yang awalnya bumi itu berputar, ya tidak berputar. Kemudian ketika bulan itu mengitari bumi, ya juga tidak mengitari bumi. Kemudian planet-planet yang mengitari matahari atau matahari yang mengitari planet-planet itu biasanya mengitari, tapi waktu itu ya tidak ada, ya. Sudah hancur, semuanya hancur, ya. Namanya kiamat kubro lah. Kiamat kubro ini kita ya tidak tahu kapan terjadinya, ya. Kita tidak tahu, siapapun itu tidak tahu akan jadinya atau terjadinya kiamat kubro. Namun Nabi Muhammad SAW dari jauh-jauh hari atau jauh-jauh tahun yang berapa 1435 tahun yang lalu, lebih, ya, bahkan itu lebih, itu sudah mengatakan ciri-cirinya atau tanda-tanda dari kiamat itu, baik itu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar, ya. Nah, tanda kecil itu sangat banyak, ya. Tanda kecil sangat banyak. Salah satunya tanda kecil itu apa? Satu adalah apa? Satu, banyaknya orang bodoh. Kedua, matinya para ulama. Tiga, banyak sekali, tidak bisa kemudian saya tulis di sini karena banyak sekali, ya. Matinya para ulama, banyaknya orang bodoh, banyaknya Homer, ya. Sekarang Homer sudah banyak. Banyaknya perzinahan, kemudian banyaknya gedung-gedung tinggi, apalagi orang tua dijadikan budak, apalagi tanah Arab menjadi hijau, tidak tandus lagi, mengeringnya sungai Furat, dan banyak lagi yang lainnya. Sudah. Tanda-tanda besarnya apa saja? Lah, tanda-tanda besarnya itu adalah sebuah tanda yang mengingatkan kita atau memberitahukan bahwasanya kiamat memang sebentar lagi akan datang. Jadi kita tidak tahu kapan datangnya, siapapun itu tidak tahu, walaupun Nabi pun tidak tahu. Gitu. Tanda besarnya yaitu satu apa? Satu, ayo siapa? Munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Siapa sih Imam Mahdi? Imam Mahdi itu adalah sosok, ya, atau orang yang memang disiapkan oleh Allah untuk apa, ya? Untuk melaksanakan atau menebar kebaikan, ya, dan juga melaksanakan kemakmuran, ya, kemakmuran pada saat itu ketika nanti Imam Mahdi diturunkan. Yang tanda yang kedua adalah apa? Munculnya Dajjal. Nah, setelah Imam Mahdi dan turun, kemudian muncullah Dajjal. Dajjal ini sangat sakti, ya, sangat sakti. Bahkan dia itu mengaku sebagai Tuhan, saking dari saktinya Dajjal. Sakti Dajjal itu, ya. Jadi Dajjal itu akan menghampiri seluruh tempat di dunia. Tidak ada satupun di tempat dunia yang kecuali dihampiri oleh Dajjal, kecuali apa? Kecuali Madinah dan juga kota-kota Madinah dan kota Makkah. Yang ketiga, kemudian munculnya atau turunnya Nabi Isa. Setelah Dajjal, kemudian Nabi Isa, yang kemudian Nabi Isa itu akan
membunuh Dajjal ya. Akan kemudian membunuh Dajjal. Nabi Isa itu turun di muka bumi bukan kemudian membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu dalam apa yang kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad tetap menjadi nabi akhir walaupun Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Sudah. Yang ketiga, yang keempat adalah apa? Munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah sekelompok kaum yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini ya. Dan yang akan bunuh Ya'juj Ma'juj adalah nanti tentaranya Allah ya. Antara Allah yang akan membunuh Ya'juj Ma'juj ini. Yang kelima, munculnya Dukhan. Dukhan ini apa? Dukhan ini adalah nanti di akhir zaman itu akan ada asap ya. Asap hitam, yang asap hitam ini akan membunuh orang yang iman ya. Jadi ketika asap itu datang, ya orang iman akan mati. Gitu. Jadi kalau sampai nanti datang Dukhan, tak mati pokoknya. Kita iman. Ya. Iya, jadi Dukhan ini akan membunuh orang yang beriman. Makanya karena itu nanti di hari kiamat, ketika pas hari hari kiamat, tidak ada orang yang iman ya, tidak ada orang iman di ketika itu. Kenapa ya? Karena hari kiamat itu adalah hari yang paling terjelek. Dan hari terjelek ya kaum yang terjelek. Makanya tidak ada orang yang beriman ketika hari kiamat itu. Sudah, Dukhan kemudian munculnya lagi dabbah ya. Munculnya dabbah yang bisa berbicara ya. Hewan-hewan melata yang dapat bicara ya. Bicara. Yang terakhir yaitu yang berikutnya adalah hilangnya Al-Quran ya, hilangnya teks Al-Quran. Jadi ketika sampean baca Bismillahirrahmanirrahim hilang teks Al-Quran atau Al-Quran akan diangkat oleh Allah baik di mushaf ataupun di hatinya manusia ya, di hati, di otaknya semuanya hilang. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melafalkan Al-Quran, hilang ya. Walaupun bismillah hampir hafal 30 juz ya. Sudah hafal di luar kepala. Tapi ketika sampai ada di waktu itu, ketika diangkat ya hilang. Satu huruf pun namanya tidak bisa melafalkan ya. Hilang. Baik di mushaf ataupun di mana hilang. Yang terakhir adalah munculnya atau terbitnya matahari dari arah barat. Itu adalah tanda terakhir. Dan dari situlah kemudian orang memang pintu taubat tertutup. Ketika sudah akan muncul matahari dari barat, kemudian saya mau tobat, tidak bisa, sudah ya, tertutup. Mungkin itu saja tentang hari kiamat. Semoga keimanan kita juga bisa bertambah tentang ketika mempelajari ini. Sebelum berakhir, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang hari kiamat ini ya. Pertanyaannya seputar hari kiamat ini atau seputar apa yang kita pelajari itu. Agar apa? Ya agar kita paham, ya, agar kita membuktikan bahwasannya sampai itu paham tentang pelajaran ini ya. Nah ya, sudah. Ya, pertanyaan pertama yaitu adalah siapa yang tahu pembagian dari kiamat? Kan kiamat ada berapa pembagiannya dan sebutkan semua. Ada yang tahu? Mungkin ini dulu ya. Sudah. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, betul ya. Jadi pembagian kiamat itu ada dua, yaitu satu kiamat kubro, sugro, dan juga dua adalah kiamat kubro. Jadi pembagiannya sugro dan juga kubro, yaitu kiamat kecil, satu kiamat kecil dan dua kiamat besar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa itu kiamat sugro ya? Kiamat sugro. Ya, coba kalian. Tidak tahu, Pak. Kalau tidak tahu, mungkin ada yang tahu apa itu kiamat sugro. Sudah kami jelaskan tadi di depan apa itu kiamat sugro. Mungkin ada yang tahu. Coba, ya. Berakhirnya kehidupan sebagian makhluk hidup di dunia ini. Sudah paham ya? Coba diulangi yang tadi tidak tahu. Berakhirnya kehidupan sebagian makhluk hidup.
Ya, sudah ya. Jadi kiamat sughra itu saya ulang lagi bahwasanya kiamat sughra itu adalah sebuah akhir kehidupan sebagian makhluk hidup dunia ini. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.